Puji Tuhan. Selamat malam teman-teman semuanya yang akan bergabung, baik secara online, baik nanti offline. Kita akan mulai pembelajaran kita malam ini. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas hari yang indah ini Tuhan. Engkau terus berikan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah buat kehidupan kami. Kasih setiamu terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat malam hari ini kami bersyukur Engkau terus berikan kami kerinduan, semangat terus Tuhan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong juga teman-teman kami berikan kerinduan yang sama, semangat yang sama Tuhan. Biar kami sama-sama dalam online ini kami sama-sama boleh belajar kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Engkau juga berkati hamba-Mu, pakai terus hamba-Mu luar biasa Tuhan, biar hanya Engkau yang berkata-kata melewat hamba-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu hanya sebagai alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau terus mengampuni salah dosa kami Tuhan. Kami mulai pembelajaran kami saat malam hari ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam teman-teman. Kita akan baca seperti minggu kemarin 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan, kita bersyukur kita kembali bisa belajar kebenaran firman Tuhan, masih tentang karunia Roh Kudus, dan masih dalam konteks Paulus menegaskan keragaman perbuatan ajaib yang Roh Kudus karuniakan bagi gereja. Masih tentang karunia Roh Kudus, masih dalam konteks Paulus menegaskan keragaman perbuatan ajaib oleh Roh yang sama, Tuhan yang sama, Allah yang sama. Kita masih di ayat 7 sampai 11. Dalam cakupan berarti ayat 4 sampai 11. Kita kembali memperoleh penegasan ragamnya karunia Roh Kudus, dan bahwa kita sudah lihat di
minggu-minggu sebelumnya, semua itu untuk kepentingan bersama. Selasa lalu kita sudah sampai kepada karunia kelima dalam daftar yang Rasul Paulus berikan. Kita sudah sampai di karunia mujizat. Kita lanjutkan malam hari ini karunia 6, 7, 8, 9. Selasa lalu kita pun sudah melihat penggolongan karunia. Ini versi yang populer. Kita ulang sedikit. Karunia instruksi itu perkataan hikmat dan perkataan pengetahuan. Karunia kuasa itu karunia iman, kesembuhan, dan melakukan mujizat. Kemudian ketiga karunia ilham itu nubuat, membedakan roh, bahasa roh dan tafsir bahasa roh. Ini versi populer di kalangan para teolog. Kemudian kita pun sudah belajar bahwa buku referensi kita karangan Gordon Fee menggolongkan karunia yang didaftarkan di 1 Korintus 12 ini secara berbeda. Beliau membagi ke dalam 3 juga, tetapi karunia hikmat dan pengetahuan itu dimasukkan ke dalam golongan karunia berdasarkan masalah yang ada tengah jemaat Korintus. Kemudian karunia-karunia lainnya yang mewakili kedahsyatan Allah, kedahsyatan Yesus Kristus, dan ketiga adalah karunia, kita bilang saja karunia pemula berkaitan dengan bahasa roh dan tafsir bahasa roh. Kita sudah bahas ini minggu lalu. Kita masuk ke bahan kita, puji Tuhan. Nubuat. Kita sudah lihat tadi penggolongannya, penempatan Rasul Paulus terhadap karunia nubuat itu dekat sekali dengan karunia bahasa roh. Dan kita tahu bersama yang menjadi masalah sehingga Paulus menulis 1 Korintus 12 sampai 14 adalah bahasa roh. Penyalahgunaan bahasa roh. Itu inti masalah. Itu masalah yang paling menonjol, mengemuka. Itulah masalahnya. Nah, diyakini Paulus memberi urutan seperti yang kita dapati di ayat-ayat 1 Korintus 12, 8 sampai 10. Urutan itu bukan kebetulan. Paulus dengan memberi nubuat nomor ke-6, Paulus sedang menyiapkan kepada karunia ke-8 bahasa roh. Paulus seperti ingin bilang, ini loh karunia yang lebih dewasa, karunia yang lebih rohani daripada berbahasa roh. Kita lihat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita mempelajari alur berpikir dari Rasul Paulus tadi. Pertama, bahwa nubuat bukanlah hal yang asing bagi Rasul Paulus. Dalam sejarah bangsa Yahudi, bangsanya, nubuat adalah perkataan Allah sendiri disampaikan nabinya untuk umatnya. Dalam sejarah bangsa Yahudi, nubuat biasanya merupakan pengumuman dari surga tentang penghukuman. Ini lebih sering, dan juga tentang keselamatan yang terjadi biasanya setelah penghukuman. Ini pola yang penting perlu kita ingat.
kita nanti bisa bandingkan dengan nubuat di PB. Dalam PL, nubuat biasanya merupakan pengumuman ilahi tentang penghukuman yang kemudian biasanya juga disambung, dilanjutkan dengan pengumuman janji keselamatan atau pemulihan. Ini penting untuk kita ingat, agar saat kita memaknai nubuat di PB, kita pun bisa menafsir, memaknai dengan lebih tepat lagi, puji Tuhan. Kemudian kita pun lihat bahwa dalam perjanjian lama, dalam sejarah bangsanya Paulus, bangsa Yehuda, nubuat itu sangat sedikit hubungannya dengan apa yang kita sekarang sebut, kita ini maksudnya aliran Pentakosta karismatik, yang kita sebut dengan kegerakan, nangis atau gembira yang luar biasa. Kita lihat dalam perjanjian lama, hampir nggak ada di mana nabi menyampaikan nubuat sambil mengalami mania atau frenzy, di mana kegembiraan atau kedukaan itu begitu mendalam sehingga nangis benar, terseduh-seduh, atau bahagianya bahagia banget, seperti kita kenal sebagai kegerakan di aliran kita ini. Jadi sekali lagi, nabi dalam PL sangat sedikit hubungannya dengan pengalaman kegerakan di aliran Pentakosta karismatik. Terakhir, di poin pertama, juga dalam sejarah bangsa Yahudi, nubuat tidak selalu terkait dengan ramalan akan masa depan. Ramalan hanyalah salah satu elemen, dan itu pun tidak harus menjadi yang merupakan penentu. Nggak harus jadi penentu. Faktor yang harus ada di nubuat, nggak harus. Sekali lagi, ramalan akan masa depan nggak harus menjadi faktor, bukan merupakan faktor penentu dari nubuat. Jadi saat kita dengar terima nubuat tapi di dalamnya nggak ada ramalan, itu nggak langsung membatalkan bahwa itu bukan nubuat, bukan. Itu di PL. Nah, kemudian poin kedua perlu kita pahami, dalam Rasul Paulus bergerak menuju ke karunia ke-8, bahasa roh. Yang kedua adalah kesenangan mula-mula di mana Paulus melayani dan hidup, meyakini bahwa pencurahan Roh Kudus bagi gereja merupakan penggenapan dari janji Allah di Yoel 28 sampai 30, yaitu bahwa Allah mencurahkan roh ke atas semua manusia, sehingga itu membuat anak-anak laki-laki, perempuan bernubuat, orang-orang tua dapat mimpi, orang-orang muda dapat penglihatan, ke atas hamba laki-laki, perempuan, juga roh tercurah atas mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa Roh Kudus itu sesuai dengan janji lewat Yoel, tersedia available bagi semua orang. Tentu ini jauh berbeda dengan kita lihat tadi bagian pertama. Dalam sejarah bangsa Yahudi, hanya orang-orang tertentu, para nabi yang bisa bernubuat. Tetapi yang dipahami oleh orang-orang Kristen di abad
awal, mereka yakin. Saat mereka melihat semua isi gereja di Yerusalem saat itu punya karunia-karunia, mereka yakin saat inilah terjadi penggenapan Yoel 2:28 sampai 30. Dan Paulus menjadi saksi tentunya. Paulus menjadi saksi bagaimana dalam pertemuan-pertemuan ibadah di gereja mula-mula, jemaat secara spontan diilhamkan oleh Roh Kudus. Kemudian menyatakan pesan yang dapat dimengerti di tengah persekutuan ibadat. Dan tujuannya adalah untuk membangun, memberi semangat kepada jemaat. Puji Tuhan, kita perlu pahami beberapa poin ini supaya kita bisa lebih dan lebih lagi benar dalam menyikapi karunia nubuat yang tentu amat sangat kita rindukan karena karunia ini sifatnya membangun. Kalau kita bisa lebih dalam sedikit, karunia iman, mujizat, kesembuhan, itu karunia untuk penginjilan, membawa orang-orang masuk dalam gereja. Namun saat bicara tentang pertumbuhan rohani, nubuat amat sangat penting. Orang nggak akan bertumbuh, jemaat nggak akan bertumbuh hanya seputar mujizat kesembuhan. Bentar-bentar di ibadah jemaat sembuh. Jemaat nggak akan bertumbuh imannya, pengertiannya, pengenalannya akan Tuhan. Nubuat sangat amat dibutuhkan untuk jemaat bertumbuh tahap demi tahap, semakin hari semakin dekat dengan Kristus. Sekali lagi, untuk narik jiwa masuk dalam gereja, iman, kesembuhan, mujizat, penting banget. Tetapi saat ingin jemaat sebuah gereja tumbuh, jadi berkat dimanapun mereka berada. Nggak tiap hari ke gereja, tetapi di lingkungan jadi batu sandungan. Enggak. Saat gereja ingin terus bertumbuh secara rohani, nubuat penting banget. Karena itulah Paulus bilang, 1 Korintus 14 ayat pertama, jadikanlah kasih tujuan hidupmu. Kedua, kejarlah. Earnestly, sungguh-sungguh giat banget. Ingini karunia nubuat. Karena dengan nubuat, kita semakin fokus pada Kristus. Dengan nubuat, cinta kita bertambah-tambah bagi Kristus. Dengan nubuat, kita semakin menjauhi dosa. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Terakhir, sebelum masuk ke membedakan roh, dalam perjanjian baru pun ada orang-orang yang disebut nabi. Kemungkinan itu terjadi karena orang-orang ini sering bernubuat. Ya, karena itu kembali ke posisi kita awal. Kita ingat lagi, kita bisa simpulkan, meskipun kita semua ingin nubuat, tampaknya sih nggak semua orang terima karunia ini. Atau kayak benar-benar kita ingin nih, mungkin sekali aja kali. Tetapi ada orang-orang yang benar ingin dan Tuhan akan sering pakai dia untuk nubuat. Berdasarkan apa keputusan itu? Kehendak Roh Kudus, kedaulatan Roh Kudus. Kita nggak bisa ngatur, siapapun nggak bisa ngatur di bumi ini, di gereja.
Nggak ada yang bisa ngatur. Kedaulatan Roh Kudus. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Karunia ke-7. Puji Tuhan. Membedakan roh. Polanya sudah ditegaskan. Nubuat membedakan roh. Itu nempel. Seperti nempelnya bahasa roh dan tafsir bahasa roh. Jadi dengan pola itu kita udah mulai mengerti apa yang dimaksud dengan membedakan roh. Itu temannya nubuat. Supaya nubuat nggak ngaco. Demikianlah temannya bahasa roh adalah tafsir bahasa roh. Supaya bahasa roh nggak sia-sia di gereja. Sekali lagi dalam pertemuan, ibadat, biasakan tahan bahasa roh. Biasakan gunakan kata-kata yang dimengerti oleh seluruh jemaat. Kecuali dalam ibadah pribadi kita saat teduh kita. Kita bisa puas berbahasa roh. Kembali, temannya nubuat adalah membedakan roh. Salah satu karunia menimbulkan perdebatan di antara para penafsir. Perdebatan tentang apa maksud dari membedakan roh. Apakah membedakan roh itu seperti di 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah, tes roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini kan konteksnya membedakan roh itu sendiri. Atau kedua, membedakan roh itu maksudnya 1 Korintus 14:29. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Inilah kemungkinan karunia membedakan roh. Menanggapi apa yang mereka katakan. Nabi-nabi itu nubuat, yang lain menanggapi itu membedakan roh. Jadi pertama tadi di 1 Yohanes itu, apakah membedakan roh itu menguji roh atau menguji nubuat? Sekali lagi, yang menjadi perdebatan di antara para penafsir adalah karunia membedakan roh itu nguji rohnya atau nguji kata-kata nubuat tersebut. Menurut buku kita ini, kemungkinan dua-duanya. Nguji rohnya, nguji kata-kata nubuat itu sendiri. Dasarnya adalah pertama, di 1 Korintus 14 ayat 29. Tadi kita sudah baca. Kemudian di 1 Tesalonika 5, 19-21, dikatakan di sana, janganlah padamkan roh, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah, tes segala sesuatu dan peganglah yang baik. Konteksnya diyakini, ujilah segala sesuatu itu uji nubuat. Jadi, ayat-ayat ini menegaskan bahwa Paulus mengajak jemaat untuk menguji nubuat. Dan itu merupakan karunia. Kedua, dasarnya alasan mengapa
Penulis buku ini meyakini dua-duanya, nguji roh dan nguji nubuat. Kata-kata dalam nubuat tersebut adalah pola yang sudah saya sebut tadi. Nubuat ditemani, dilengkapi dengan membedakan roh, bahasa roh ditemani, dilengkapi dengan tafsir, bahasa roh. Jadi mengenai pola. Jadi cocok nih. Bahwa membedakan roh itu membedakan atau menguji nubuat. Mudah-mudahan saya bisa mengerti lebih lagi. Ketiga, kesulitan ada di kata roh. Tampaknya di sini Paulus cukup fleksibel dalam menggunakan kata roh. Bisa menunjuk pada roh manusia. Tidak harus selalu dikatakan roh setan. Ya, sebelum diskusi, untuk menegaskan karunia ini, kita melihat sedikit kasus di mana nubuat itu perlu diuji, perlu dites. Karena kalau enggak, mendatangkan hukuman. Kita lihat di dalam sebuah peristiwa di Perjanjian Lama, di Yeremia 28. Kita pakai peristiwa ini untuk jadi pelengkap bagi kita. Puji Tuhan. Di zaman Sedekia, seorang nabi bernama Hananya bernubuat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku Allah telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan. Ini bersifat rohani banget ini, membangun banget nubuat ini. Mengembalikan ke tempat ini, ke Yerusalem, ke bait. Segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Nubuat yang baik, nubuat yang sangat rohani, menghubungkan dengan pulihnya bait Allah. Tetapi kita bersama bahwa nubuat ini adalah nubuat palsu. Kemudian Nabi Hanaya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Berkatalah Hanaya di depan mata seluruh rakyat itu. Kembali nubuat. Beginilah firman Tuhan. Dalam 2 tahun ini. Begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Dipatahkan kuk yang dipasang di bahu Yeremia. Padahal kita belajar dalam konteksnya di Yeremia 27 ayat 2 yang pasang gandar besi, gandar kayu itu adalah Allah atas perintah Allah. Yeremia masang kuk kayu di bahunya sebagai gambaran dari penindasan penjajahan Raja Babel Nebukadnezar atas Yehuda Raja Sedekia. Tapi Hanaya dalam nubuatnya nggak bisa terima nubuat Yeremia. Inilah jawaban Tuhan. Pergilah mengatakan kepada Hananya. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kuk kayu. Tetapi aku akan membuat kuk besi sebagai gantinya.
Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Nubuat sebaik apapun itu, serohani apapun itu, kata-katanya perlu diuji, perlu dites. Apakah itu benar-benar berasal dari Tuhan? Saat saya belajar, saya langsung merenung. Waduh, waduh. Seringkali kita kan, saya pribadi, ada orang berkata apa? Amin, amin. Yang penting baik, amin, amin. Padahal itu belum tentu dari Tuhan itu. Hanya mungkin senengin hati kita aja. Supaya kita happy ngomong sama dia. Karena katanya baik terus. Tahun depan seperti ini. Bisnismu seperti ini. Pelayananmu seperti ini. Amin, amin, amin. Waduh. Saya langsung berpikir, waduh jangan-jangan banyak kali saya mengaminkan Hanannya berarti ya. Takut juga jangan-jangan saya sedang terima hukuman Tuhan sekarang nih. Setelah belajar poin ininya, takut juga sekarang bilang amin sembarangan. Dengan mikir aja kita sekarangnya, mikir dulu, dengan diem aja, jangan bentar-bentar bilang amin, amin, amin. Ngeri banget kalau kita baca bagian ini. Oleh anugerah Tuhan saja, saya minta ampun. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kata bersama, lanjut dikit. Inilah latar belakang dari Yeremia 29 ayat 11. Sebuah ayat yang paling disukai dalam gerakan kemakmuran. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini diberikan di saat lagi nanggung kuk. Ini harapan. Puji Tuhan. Ini salah satu ciri nubuat. Memberi pengharapan di tengah hidup yang berat. Mungkin bagi kita nggak tahu berapa tahun harus tanggung kuk. Bagi bangsa Israel, bangsa Yehuda itu 70 tahun. Mereka tanggung kuk. Rancangan ini baru jadi. Rancangan ini menemui penggenapannya 70 tahun. Ini salah satu ciri nubuat sejati, memberi pengharapan di tengah masalah hidup. Nggak memberi janji-janji palsu, janji-janji manis yang kadang-kadang justru mendatangkan hukuman saat kita nggak uji. Puji Tuhan. Sebelum diskusi, kita kembali diingatkan bahwa marilah kita ingini nubuat, tetapi jangan memaksakan. Pelihara hasrat keinginan terhadap perkara-perkara besar dari Tuhan, termasuk nubuat. Kita terus belajar nubuat itu penting banget bagi gereja. Inginilah nubuat. Inginilah dengan sangat nubuat itu. Tetapi jangan maksa Tuhan. Jangan sok rohani, jangan lancang, jangan sok tahu. Apalagi sudah tahap ke nubuat. Tapi berproses bersama Tuhan dalam keinginan ini, nubuat yang benar penting bagi gereja. Untuk itulah Kristus sudah mati. Gereja harus bertumbuh. Gereja harus bertumbuh. Gereja perlu bertumbuh terus dan terus. Dan di dalamnya nubuat penting. Nubuat itu mungkin bagai susu bagi orang-orang yang sedang dalam pertumbuhan. Penting luar biasa. Bukan susu yang murah-murah kali ya. Susu yang benar-benar memberi pertumbuhan.
Tuhan Yesus tolong kita semua inginin nubuat, tetapi nggak pernah memaksa. Kita diskusi sebentar dengan Ibu ini sebelum masuk ke karunia bahasa. Ya, teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Agnes Daniar soal nubuat. Saya sama ya seperti Bung Semi yang sering kali kalau ketemu orang, kami berdoa, kami dapat apa namanya suara Tuhan buat hari ini Bung Semi gini-gini ya. Saya sering kali amin, amin ya kayak gitu-gitu ya. Berarti sekarang harus ditahan, pikir dulu, senyum-senyum aja berarti kalau misalnya ada perkataan-perkataan yang seperti itu. Kalau dari Agnes Nier, Bung, aku mau tanya, Bung, iya boleh Nier. kan apa sih karunia-karunia yang dimiliki yang di Korintus 10, Korintus pasal 12 ayat 10 itu karunia bernubuat, karunia membedakan macam-macam roh, karunia untuk membedakan roh dan macam-macam itu kan sifatnya itu gimana ya? Dalam gitu loh, Bung, kalau saya kita harus menginginkan dan itu berasal dari Roh Kudus. Jadi itu langsung dari surga gitu loh, Bung, kalau saya lihat itu. Nah, em, tapi memang dalam konteks sekarang itu kan jarang-jarang ya kita diajarin yang seperti ini gitu. Kita kalau gereja-gereja biasanya kita kan yang diajarin kedekatan sama Tuhan, pertumbuhan rohani, tapi untuk membicarakan tentang karunia roh itu kan agak jarang ya. Jadi banyak orang itu yang mereka punya karunia tapi mereka pendam sendiri gitu loh, Bung. Dan mereka kayak kadang itu nggak tahu gitu, karena mereka mungkin kurang ada apa ya, arahan gitu. Kayak mungkin mereka ada yang punya karunia untuk iman misalnya. Ini aku nih pinter apa namanya orangnya tuh kuat banget dalam iman segala sesuatu gitu. Tetapi mungkin karena kurang apa ya em, support gitu, Bung. Jadi kayak meragukan sendiri gitu karunia yang mereka miliki gitu. Nah, kayak pertanyaan saya tuh gimana ya Bung, apa perlu yang enggak ya Bung ya kayak di gereja itu ya kalau mungkin melatih, kalau gereja melatih kan konteksnya besar banget ya. Tapi kalau gereja seperti eh, apa persekutuan doa Injil yang masih kecil kayak gitu, yang jumlah orangnya cukup cukup nggak terlalu besar gitu, apa ya kayak macam dikasih em, support gitu Bung. Dan kita kan butuh mengenal satu sama lain, karunia satu sama lain gitu. Mungkin kita tahu orang ini punya karunia apa. Jadi sebagai apa ya, memenuhi tubuh Kristus gitu sih, Bung. Iya, kira-kira gitu sih. Terima kasih Niar. Em, Oke, kita lanjut ya. Nanti dijawab sama Bung Semi sekalian ya Niar. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Niat kita rindu sama-sama ini terjadi di tengah persekutuan, tengah gereja, di tengah komunitas rohani, tentu eh, perlu proses saya percaya perlu proses, perlu waktu. Kita ya tentu ada saat-saat tertentu di mana sudah siap, momen atau apa ya space dalam ibadah, waktu dalam ibadah diberi kesempatan untuk berkarunia secara rohani itu menurut saya penting. Tentu harus sama-sama dalam komunitas tersebut mengerti dulu. Ya kita dalam proses ke situ, sama-sama rindu sampai ke situ, karena tadi lagi ya, kembali lagi tadi penting banget membuat itu, dan tentu karunia-karunia lainnya juga penting dalam pertumbuhan sebuah gereja. Pertumbuhan secara kuantitas itu mungkin tadi ya lebih ke
karunia mujizat, kesembuhan, dan iman. Walaupun itu akan terus kita butuhkan, tetapi lebih ke arah secara kuantitas akan tambah jiwa. Sedangkan untuk kualitas di tengah-tengah jemaat, tengah-tengah gereja, persekutuan, itu nubuat terus kita kejar. Nubuat yang kita mau sesuai dengan nasihat Paulus kita ingini. Dalam konteks 1 Korintus 12:14, nubuat itu kayaknya dekat banget dengan kasih gitu loh. Salah satu ungkapan dari kasih yang begitu besar bagi sesama jemaat. Itulah ungkapan kasih kita, nubuat. Namun sekali lagi terus, nggak bisa dipaksa itu, nggak bisa kita buat-buat. Dijauhkan Tuhan kita buat-buat hanya untuk kita terlihat hebat, terlihat rohani. Hanya untuk gereja kita, persekutuan kita tampak hebat. Kita tentu nggak mau seperti itu, dijauhkan seperti itu. Sama-sama kita bangun dulu dasar yang benar, pengajaran tentang nubuat ini, tentang karunia Roh Kudus ini bisa secara berkala diingatkan lagi. Tentu harapannya kita maju dan maju ke posisi gereja mula-mula, di mana dalam setiap persekutuan mereka, dalam setiap ibadah, pertemuan ibadah mereka, mereka menikmati karunia-karunia Roh Kudus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lanjut dulu, mengingat waktu. Kita masuk ke karunia bahasa roh. Karunia yang paling kontroversial, paling mengundang perdebatan. Kita lihat di sini beberapa hal yang bersifat pasti, certain. Pertama, bahasa roh merupakan ilham Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat 2. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Sekali lagi, 1 Korintus 14 ayat 2 bagian akhir, oleh roh, ia, si jemaat, mengucapkan hal-hal yang rahasia. Penekanannya adalah tentu oleh roh. Kedua, regulasi di 1 Korintus 14 ayat 27-28 memberi keyakinan bagi kita bahwa saat seorang jemaat mengucapkan bahasa roh, si jemaat tidak dalam kondisi keserupan atau tidak terkontrol. Nah, kita bisa lihat di 1 Korintus 14 ini. Kita lihat saja ayatnya supaya lebih jelas. Puji Tuhan. Karena kita banyak main ayat di sini. Ini yang poin pertama. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Poin kedua adalah bahwa jemaat bisa dinasehati untuk diam diri. Hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi, ayat ini menegaskan, kalau memang nggak tahan, sekali lagi, benar bisa dikontrol. Tapi memang saat roh kita benar-benar ingin berbahasa roh, berkata-katalah kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Kita perlu tentu belajar dan belajar supaya saat kita ingin berbahasa roh, kita terus belajar menahannya di dalam pertemuan jemaat. Jadi sekali lagi,
Bahasa roh diucapkan tidak dalam kondisi kesurupan atau tidak terkontrol. Ketiga, bahasa roh itu tidak dimengerti baik oleh si pengucap maupun si pendengar. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Si pengucap bahasa roh nggak mengerti karena akal budinya tidak turut berdoa, itu memberi penegasan bahwa si pengucap tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Juga oleh si pendengar. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, tadi ya, hati yang limpah benar dengan ucapan syukur itu seringkali terucap dengan bahasa roh. Tapi jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Jadi, poin ketiga, bahasa roh itu tidak dimengerti baik si pengucap maupun si pendengar. Keempat, bahasa roh itu pada prinsipnya ditujukan kepada Allah, bukan sesama. Sekali lagi, kepada Allah. Bahasa roh itu kepada Allah, bukan sesama. Ya, kita masuk ke hal yang kurang pasti. Hal yang kurang pasti ini, pertama istilahnya itu sendiri. Kedua, kenapa harus ditafsirkan? Mengapa ditafsirkan? Apa maksudnya supaya ditafsirkan? Ketiga, bahasa asing atau bahasa malaikat. Ya, kita yang sudah banyak dengar gereja-gereja lain, aliran lain, terutama aliran Reform, kita akan terus diperhadapkan dengan pengajaran bahwa bahasa roh yang tidak dimengerti oleh manusia itu bukan bahasa roh. Kenapa mereka bisa menyimpulkan seperti itu? Itu berdasarkan Kisah Rasul 2 ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi bagi orang-orang di luar Pankar, mereka menolak segala bentuk bahasa roh yang nggak dimengerti oleh manusia. Karena mereka yakin di loteng Yerusalem setiap bahasa roh dimengerti manusia. Bahasa suku-suku bangsa. Ini tentu bagi saya pribadi tidak mengganggu pemahaman saya tentang bahasa roh. Terlebih saat kita terus dalami bagian-bagian ini. Bahasa roh ditujukan kepada Allah, bukan manusia. Itu memberi keyakinan. Itu poin pertama. Ditujukan kepada Allah. Nanti di 1 Korintus 13, Paulus menyinggung bahasa malaikat. Saya pribadi berdasarkan 2 poin ini, saya yakin bahasa roh nggak harus bahasa suku bangsa. Nggak harus bahasa yang dimengerti manusia. Oke, kita masuk ke bagian akhir, tafsir.
bahasa roh. Puji Tuhan. Kita belajar dan belajar terus. Tuhan Yesus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini menjadi dasar persiapan bagi kita untuk maju dan maju lagi di dalam keindahan, keajaiban yang Tuhan siapkan di hari-hari depan kita. Puji Tuhan. Tafsir bahasa roh. Nah, bagian ini pun ada dua bagian setidaknya, atau dua arti. Bisa berarti menerjemahkan. Kalau menerjemahkan kita jadi takut nih, seperti yang diajarkan oleh para reform, para pendeta reform. Tafsir atau terjemahkan itu berarti, oh ini bahasa suatu suku bangsa, nggak Indonesia mengerti, tetapi bisa diterjemahkan. Kalau diterjemahkan sebenarnya jadi bukan karunia sih menurut saya ya. Tetapi buku ini menjelaskan nggak harus artinya terjemahan atau translation. Bisa juga artinya mengubah menjadi kata-kata. Nah, ini lebih tepat dengan keyakinan kita. Bahasa malaikat, bahasa yang memang ditujukan kepada Allah, nggak harus dimengerti oleh manusia. Oleh penafsir bahasa roh, karunia penafsir bahasa roh, itu dibuat menjadi kata-kata yang dimengerti oleh manusia, oleh jemaat yang lain. Itu yang bisa kita pahami dengan karunia tafsir bahasa roh. Tentu kita perlu dalami, sekali lagi ini dempet atau nempel dengan bahasa roh. Seperti nubuat dempet dengan membedakan roh. Supaya nubuat berguna, supaya bahasa roh berguna, bermanfaat, perlu ada temannya, pendampingnya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada dua hal sedikit di sini. Pertama, ya tetap diyakinkan kepada kita bahwa itu ilham roh. Karunia Roh Kudus itu ilham roh. Karunia tafsir bahasa roh itu ilham roh. Kedua, itu diberikan baik si pengucap bahasa roh maupun si pendengar. Jadi bisa kita yang minta Tuhan tolong supaya saya bukan hanya berbahasa roh saja, tetapi Tuhan beri tafsir bahasa roh. Puji Tuhan. Ya, kita tutup dengan ayat 11 dari 1 Korintus 12 kepada tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Kembali tegaskan tentang keragaman 9 karunia, tetapi dikerjakan oleh roh yang satu, roh yang sama, yang memberikan karunia pada tiap-tiap orang secara khusus. Hal yang baru adalah di bagian akhir, seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Roh Kudus yang memutuskan karunia-karunia apa yang diterima oleh masing-masing orang. Sekali lagi ini menegaskan, memberi ketegasan tak terbantahkan tentang kedaulatan pribadi Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Trinitas. Ya, menurut buku ini, kata seperti yang dikehendakinya itu bahasa lain dari Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Roh bebas berkarya lebih lanjut dalam hidup seorang yang benar, berserah. Puji Tuhan. Menegaskan kedaulatan roh.
Kembali saya ingatkan, seperti kita bahas di 2 puasa kemarin, hari Rabu, saat kita mengerti bagian-bagian ini, sekecil apapun perbuatan ajaib yang Roh Kudus percayakan dalam hidup kita bisa bersyukur, kita bisa berterima kasih. Hati kita bisa penuh dengan luapan terima kasih. Saat kita ngerti bagian-bagian ini, tahap demi tahap. Kita mungkin nggak terima karunia nubuat, nggak terima karunia kesembuhan. Mungkin karunia kita hanya membedakan roh kecil. Nggak hebat, nggak membaptis. Tetapi kita bisa terima dengan penuh ucapan syukur. Puji Tuhan. Itu bagian yang penting untuk kita selalu ingat. Dihubungkan dengan tadi, kedaulatan Roh Kudus. Penutup. Selama puluhan, bahkan ratusan tahun, ayat 8-10 dari 1 Korintus 12 ini merupakan salah satu bagian Alkitab yang paling nggak menarik bagi aliran selain Pantekosta. Namun keadaan ini berubah ketika tahun 50-an, di akhir tahun 50, fenomena karunia Roh Kudus itu muncul di Roma Katolik, juga di aliran Protestan. Kita kenal dengan Katolik karismatik. Munculnya fenomena karunia Roh Kudus di gereja mainstream ini itu memunculkan cukup banyak buku-buku literatur untuk menyikapi fenomena ini. Kita sudah belajar kemarin tentang sesasionis dan kontinuis, bisa diulang lagi. Yang menjadi peneguhan bagi saya sebagai poin terakhir, penulis buku ini mengajak kita untuk nggak membatasi roh. Penulis buku ini adalah seorang profesor dari studi perjanjian baru. Jadi bukan kacang-kacangan, bukan ecek-ecek penulis buku kita ini. Profesor dari studi perjanjian baru. Itu memberi penegasan bagi kita, peneguhan bagi kita. Untuk minta, untuk ingini. Ini buat gereja sampai detik ini. Kita nggak terima itu para sesasionis yang bahkan kita sudah bahas kemarin, buat seminar khusus tentang bahwa atau tentang Roh Kudus, karunia Roh Kudus udah berhenti. Dibuat karunia khusus, buat seminar khusus tentang karunia sudah berhenti bagi gereja. Itu buat kontroversi banget itu emang. Ya, tapi itulah harsh sesasionis, penganut aliran sesasionis yang kasar sampai ke tahap itu. Tapi kita punya profesor-profesor, punya doktor-doktor teologi yang juga meyakini Roh Kudus karunia-Nya tetap tersedia bagi gereja di segala zaman. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Silakan Ibu Rini pimpin dalam diskusi sebentar. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, baik dari Niar dan Agnes, boleh? Ya, Nas, mungkin. Makasih ya Bung Sam. Ya. Tadi Bung Sam bilang ngebuat itu ternyata penting banget ya. Aku jadi ingat zaman-zaman dulu tuh waktu masih youth gitu. Aku, Eta, Resi, Esti, Robin, Nando, Ko Agus,
kita suka banget ikut kayak apa ya, KKR gitu loh, KKR yang dari luar negeri gitu loh Karin. Terus karena kita tuh jarang banget bicara tentang kayak nubuat-nubuat gitu. Jadi kalau pas lagi ibadah, terus udah mulai mereka ngomong, eh saya melihat dalam roh, Tuhan berkata gitu. Terus kita satu sama lain saling colek-colekan gitu. Kita udah mulai kayaknya udah nggak bener keluar 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 gitu. Jadi kita tiap kali ikut ibadah di mana, terus mereka udah mulai ngomong sesuatu seperti itu. Terus kita udah merasa ini nggak bener gitu. Kita akhirnya belum selesai ibadah pun kita udah pada kabur gitu kan. Jadi kita kayak parno banget gitu, takut ini salah, itu salah gitu. Ternyata nubuat itu penting, tapi ya emang harus diuji juga sih, nggak sembarangan. Kayak gitu kalau Bung Semi sama Karini tadi kan suka mengamin-ngamini gitu. Tapi karena aku kebawa dari zaman dulu gitu, malah kalau ada aku lagi dengar khotbah gitu terus udah mulai yang dia bilang suara Tuhan bla 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 gitu. Aku malah jadi merinding sendiri, merinding ketakutan maksudnya. Aku malah jadi masih parno-parnoan gitu ke bawah gitu yang dulu. Tapi benar-benar emang harus memiliki kepekaan rohani yang luar biasa kali ya Karin untuk bisa Iya, membedakan emang itu dari Tuhan atau emang dibuat-buat sama orangnya yang lagi ngomong gitu. Tapi iya, karena jarang banget terjadi, terus jarang banget dibahas juga di gereja gitu, jadi kayaknya agak asing gitu kalau mulai ada yang ngomong berdumbuat, berapa gitu kan. Kalau kayak bahasa kayak emang gereja Pantekosta gitu selalu dipenuhi Roh Kudus gitu, tapi jarang banget membahas masalah nubuat-nubuat gitu. Bersyukur banget malam hari ini dibahas di Bible Study. Makasih banyak ya Bung Sam, itu aja. Makasih Agnes. Mungkin Niar ada tambahan Niar. Nggak ada, Kak. Makasih. Oke, iya sama-sama. Terima kasih ya, baik Niar, baik Agnes yang sudah bergabung saat malam hari ini biar kita lebih lagi apa ya mempunyai kepekaan ya dalam mendengar suara-suara Tuhan gitu dalam hidup kita. Jangan main kayak saya dulu kalau misalnya yang baik-baik saya dengar gitu buat saya amin-amin aja gitu. Malah kalau menurut firman Tuhan saat malam hari ini bisa jadi kita kayak mendukung gitu orang itu yang berbuat salah gitu. Malah kita yang mendapat hukuman gitu ya. Itu aja. Mungkin Bung Semi ada tambahan? Ya, kalau nggak ada tambahan, nanti saya minta Niar yang tutup dalam doa ya Niar. Iya, Kak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh berterima kasih ya Tuhan. Di malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami boleh diteguhkan ya Tuhan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh terkagum ya Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus yang boleh terus ya Tuhan Yesus memperlihatkan kemuliaan ya Tuhan Yesus pada hidup kami dari hari ke hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah curahkan roh-Mu ke dalam hidup anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus untuk menghibur kami ya Tuhan, untuk memberikan kami ya Tuhan Yesus jalan ya Tuhan Yesus sesuai kehendak-Mu. Lebih lagi Tuhan Yesus makin heran ya Tuhan Yesus Engkau perlengkapi kami dengan karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur ya Bapa dan kami terus berdoa Tuhan, kiranya ya Tuhan Yesus kami semuanya ya Tuhan Yesus, boleh ya Tuhan Yesus dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus, boleh memiliki karunia itu Tuhan Yesus, bukan untuk membanggakan diri ya Tuhan, tapi kami mau memperlengkapi lebih lagi ya Tuhan Yesus, Tubuh Kristus memperlengkapi lebih lagi jemaat, saling mendukung ya Tuhan Yesus, saling support dalam kasih satu sama lain ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong ya Tuhan Yesus, kami punya kepekaan, kami punya kerinduan ya Tuhan Yesus, sehingga setiap karunia roh yang boleh ada dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, kami boleh membedakan, melihat ya Tuhan yang benar, yang indah ya Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami syukur ya Tuhan Yesus karena semakin hari Tuhan kami boleh melihat, Tuhan boleh pakai Bung Semi luar biasa ya Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa ya Tuhan Yesus, kami ingin bersehati Tuhan agar kiranya ya Tuhan Yesus juga Roh Kudus-Mu yang memperkuat Bung Semi Tuhan Yesus, mengenal firman-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus, jadi kehendak-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga Bung Semi boleh ya Tuhan Yesus memperkaya kami dengan makanan yang bergizi, memperkuat kami dengan segala firman-Mu ya Tuhan Yesus.
Tuhan yang juga pakai kami ya Tuhan Yesus, kami yang boleh menerima anugerah-Mu, berkat-Mu lewat firman Tuhan Yesus, kami boleh juga memberikan buah ya Tuhan dari apa yang kami pelajari ya Tuhan Yesus. Kami nggak hanya belajar ya Tuhan Yesus, tapi kami boleh ya Tuhan men-share, kami boleh ya Tuhan Yesus hidup kami diubahkan dengan kuasa Roh itu sendiri ya Tuhan Yesus. Boleh berubah dalam pemikiran kami, langkah-langkah kami ya Tuhan Yesus, hati kami ya Tuhan Yesus. Semakin hari kami menjadi manusia baru dalam Kristus ya Tuhan. Tuhan, kerinduan kami, supaya teman-teman kami ya Tuhan, Tuhan juga jamah ya Tuhan Yesus. Buka mata mereka lebih lebar lagi ya Tuhan Yesus, untuk rindu lapar akan firman Tuhan, untuk rindu akan Roh-Mu ya Tuhan, mengenal kasih Kristus lebih dalam lagi ya Tuhan, dan betapa dahsyatnya, lebarnya, tingginya kasih itu ya Tuhan Yesus yang tidak dapat kami ya Tuhan bandingkan dengan apapun ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan sudah berkati kami malam hari ini. Kami percaya juga ya Tuhan Yesus, Tuhan juga yang gerakan kami minggu-minggu berikutnya semakin heran lagi ya Tuhan Yesus pertemuan kami, persekutuan kami ya Tuhan. Kami sudah bersyukur, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.